Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah ke dalam kehidupan kita sehingga hari ini kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati atas renungan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami yang mendengarkan bisa mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah pentingnya menyadari identitas diri yang terambil dari Markus 2 ayat 18 hingga 28. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca ayat bacaan hari ini secara keseluruhan dan secara pribadi. Dan untuk renungan pada hari ini, saya juga menggunakan Alkitab Baru terjemahan edisi yang kedua. Saudara-saudara sekalian dapat menyesuaikan dengan Alkitab kemudiannya masing-masing. Markus 2 ayat 18 sampai 20 berikut bunyinya. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka dan pada hari itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan hari ini kita melihat bahwa banyaknya kritikan yang melayang kepada para murid Tuhan Yesus karena murid Tuhan Yesus tidak melakukan kegiatan puasa seperti yang dilakukan oleh murid Yohanes Pembaptis ataupun orang-orang Farisi. Dari kritikan-kritikan yang datang ini itu tidak membuat Tuhan gentar untuk menjawab kritikan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, dikarenakan Tuhan menyadari bahwa Tuhan itu memiliki identitas yang berbeda dengan orang lain. Maka dari itu Tuhan menyatakan bahwa kebersamaan antara para murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus itu menjadikan sebuah alasan bahwa mereka tidak perlu melakukan puasa. Namun ketika Tuhan naik ke atas surga, para murid Tuhan Yesus itu tetap melakukan puasa. Selain itu, kritikan tidak hanya pada kegiatan puasa saja, tetapi para orang-orang juga mengkritik ketika para murid Tuhan Yesus itu melakukan kegiatan di hari Sabat, di mana pada saat itu para murid Tuhan Yesus itu sedang memetik bulir gandum. Hal ini serupa juga dengan pernyataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyatakan ia memiliki kuasa untuk menafsirkan aturan hari Sabat, di mana aturan hari Sabat dibentuk untuk kepentingan manusia, bukan mengekang manusia untuk tidak melakukan aktivitasnya sama sekali. Dari sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menyadari dan meyakini identitasnya dengan penuh dengan teguh, kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tergoyahkan dengan komentar-komentar orang lain. Sehingga kita ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita untuk ketika kita sudah sadar akan identitas kita, kita tidak perlu goyah ataupun takut akan adanya komentar dari orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sebagai murid Kristus, kita memiliki dua identitas dalam kehidupan diri kita. Di mana yang pertama itu sebagai warga negara, dan yang kedua sebagai warga kerajaan Allah. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa melihat kewarganegaraan itu tertulis dalam KTP yang kita miliki. Tetapi ketika kita sebagai warga kerajaan Allah, kita bisa mendapatkannya ketika kita menggali apa yang ada dalam firman Tuhan. Dan ketika kita sudah yakin akan identitas dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sebuah panduan hidup dalam kehidupan kita. Akan sangat disayangkan ketika kita memiliki identitas palsu yang hanya tertanam bahwa kita merupakan orang Kristiani. Namun, ketika kita menjalani kehidupan kita sering melalaikan tanggung jawab lalu hidup serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat kehidupan kita yang telah menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahwa kita harus meyakini bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah.
Dan ketika kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, kita mendapatkan kasih setia daripada Tuhan, dan kita juga mendapatkan janji anugerah yang dijanjikan Tuhan sesuai yang tertulis di firman Tuhan. Maka dari itu kita mengerti apa yang ada dalam kehidupan kita, dan kita juga mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita memiliki identitas diri sebagai orang Kristiani, kita janganlah minder ataupun takut untuk menyebarkan bahwa kita adalah orang Kristiani. Melainkan kita haruslah mengintrospeksi diri ketika kita sebagai orang Kristiani, tetapi kehidupan kita seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita menjadi orang Kristen itu bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga menjadi orang Kristen di dalam dunia ini. Dan biarlah ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang tertulis dalam KTP kita saja, tapi kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan perintah-Mu dan menjadi terang di antara dunia-dunia ini yang sedang gelap. Biarlah kehidupan kami selalu sejalan dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.